Bu Ani sudah menyampaikan secara general ya semua yang disampaikan. Sekarang kita coba menggali lebih detail lagi. Kita ini Bu ya karena harus mengeluarkan uang pemerintah ya khususnya pada tahun 2020 ya dan 2021 seperti dana pemulihan ekonomi, dana perlindungan sosial. Sementara pada waktu itu revenue-nya pemerintah itu sangat terbatas, ya akibatnya terjadi defisit lebih daripada apa yang normalnya ada sehingga diperlakukan perubahan undang-undang untuk melakukan dengan defisit. Nah sehingga utang kita bertambah dari di bawah 30% debt to GDP menjadi lebih dari 40% debt to GDP. Tapi fenomena ini bukan cuma fenomena Indonesia. Betul. Seluruh negara itu melakukan itu. Tapi para pengamat ya selalu meributkan ya Menteri Keuangan tukang utang gitu ya. Nah, ini gimana Ibu menjelaskan fenomena ini ya dalam bentuk yang lebih simpel, lebih realistik begitu. Ya. Jadi sebagai bendahara negara tentu kita dihadapkan pada pilihan. Uang negara atau keuangan negara itu instrumennya, cara, ini alat untuk kita mencapai tujuan negara. Ya. Tujuan negara kita sesuai dengan undang-undang mencapai masyarakat adil makmur, aman, dan juga menjadi negara yang makin maju. Nah instrumen ini pada saat dunia dihadapkan pada shock yang sangat besar seperti pandemi, banyak negara yang penerimaannya juga drop sangat tinggi. Indonesia waktu itu penerimaannya juga drop 18%. Kenapa penerimaan drop? Ya karena dunia usaha berhenti saja ya. Pak CT merasakan sendiri sebagai pengusaha dalam hal ini. Sementara kita dihadapkan pada pilihan kalau penerimaan kita turun, sementara rakyat dalam suasana ancaman. Ancaman kesehatan, ancaman PHK, ancaman sosial, ekonominya akan ambruk. Bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis kalau ini tidak diberhentikan. Maka walaupun instrumen APBN mengalami ancaman, dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi ancaman-ancaman ini, kalau tidak domino ini akan ambruk semua. Caranya gimana? Ya walaupun kita defisit drop, kita masih bisa berhutang, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial. Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas 3%, tadinya tidak boleh di atas 3%, dan ini masih di bawah 60% total dari utang negara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Makanya dalam Undang-Undang 2 Perpunya Bapak Presiden nomor 1 2020 hanya menyebutkan defisitnya lebih dari 5%, tapi kita tidak mengotak-atik yang 60% nih Pak Cite. Dan kita menggunakan space itu untuk tujuan tadi. Yang diancam siapa di dalam shock ini? Rakyat dulu. Dari keselamatan jiwa mereka. Makanya kita gunakan untuk kesehatan. Itu naik luar biasa tinggi dari 2020 ke 2021. Dari mulai untuk menyelenggarakan untuk kapasitas fasilitas kesehatan. Kita lihat ya, bahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya rumah sakit di-upgrade. Kita membuat berbagai tempat isolasi. Rasanya sekarang masyarakat udah nggak connect, udah lupa gitu. Padahal waktu itu yang namanya kita tuh ngitung bed berapa dibutuhkan. Saya yakin semua orang juga merasakan ketegangannya. Dan itu kita upgrade semuanya. Kemudian dari mulai PCR, alat pelindung diri, sampai kepada kemudian ventilator dan vaksin. Itu semuanya diadakan oleh pemerintah. Di dalam rangka tadi untuk melindungi rakyat. Sehingga itu anggarannya itu bisa mencapai yang pertama disediakan 75 triliun, terserap hanya sekitar 55, 2021 itu melonjak di atas 200 triliun. Kenapa? Karena masyarakat yang terkena COVID masuk rumah sakit dibayar pemerintah. 200 triliun lebih, 220 triliun lebih untuk menangani semuanya ini. Itu adalah instrumen APBN untuk menyelamatkan nyawa rakyat.